Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang utama yang lebih pol lagi, yaitu kita pada saat ini masih ditetapkan di dalam keimanan, di dalam hidayah Allah, petunjuk agama Islam yang hak, yaitu agama Islam yang di dalam praktek ibadahnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam al-hadis, sesuai dengan peraturan Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran dan al-hadis. Quran berisi tentang firman-firman Allah, kemudian hadis itu berisi tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperkuat firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Pada hari ini kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dalam keadaan iman, dalam keadaan mendapatkan hidayah petunjuk agamanya Allah yang hak ini. Untuk itu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sahabat, para tabi'in, para pengikutnya sahabat tabi'ahum, sehingga agamanya Allah, agama Islam yang berdasarkan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam al-hadis, alhamdulillah sampai kepada kita. Ini merupakan amal sholih dari para pembawa-pembawa agama kita, baik pembawa-pembawa agama kita yang masih hidup maupun pembawa-pembawa perantara agama kita mungkin yang sudah almarhum, para kiai-kiai, para ulama-ulama sholihin, para mubaligh dan mubalighot, atau orang-orang yang berilmu yang sudah mendahului kita, yang sudah memenuhi panggilan Allah, menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama di dunia. Insya Allah kita juga cepat atau lambat juga akan menyusul saudara-saudara kita mungkin yang sudah almarhum, yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih bisa menghirup udara segar, alias kita masih hidup di dunia ini, maka pergunakanlah sisa-sisa umur kita ini untuk ingat kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Di antaranya salah satu mendekatkan diri kepada Allah adalah kita luangkan waktu sebentar, mungkin bangsa setengah jam atau paling lama 1 jam, untuk bisa berinteraksi dengan Allah,
untuk bisa berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berinteraksi dengan Allah melalui kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang praktek-praktek baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah itu bagaimana. Itu yang kita ikuti. Termasuk pitutur-pitutur, nasihat-nasihat beliau itu juga akan sebagai orang iman kita harus beriman, harus percaya, harus mengikuti. Kalau menjumpai perintah kita kerjakan dengan sepuluh kemampuan. Kalau menjumpai larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Kalau menjumpai cerita kita yakini, kita percaya. Karena paling tingginya ilmu dalam dunia ini, yang paling tinggi adalah Al-Quran dan kitabillah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi. Dua kitab itu yang kitab yang suci, kitab suci. Karena itu bukan karangan manusia, itu isinya adalah sabda-sabda Rasulullah dan firman-firman Allah. Maka tidak ada yang lebih tinggi selain yang mengungguli kitabnya Allah, yaitu Al-Quran wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini, pada siang hari ini kita akan kaji tentang dalil-dalil yang peningkatan amal ibadah. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Bulan Ramadan sudah hampir selesai, tinggal 10 hari lagi. Ya, mungkin yang kemarin kita bisa belum meningkatkan, belum mengepolkan ibadahnya, masih ada waktu. 10 hari ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Karena di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi, pintu neraka dikunci. Pintu neraka dikunci, kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya apa? Peluang untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah di surga besok adalah di bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar adalah mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Karena apa? Karena kita mengepolkan ibadah kita. Dan juga di bulan suci Ramadan ini setan-setan itu setan dibelenggu. Yang biasanya setan-setan itu berkeliaran ke sana ke sini, merusak, menggoda anak cucu Adam dengan berbagai macam tipu dayanya. Hari ini bulan suci Ramadan setan semuanya dibelenggu. Nah, jangan sampai di bulan suci Ramadan setan sudah dibelenggu, kita sendiri masih mengerjakan kemaksiatan. Nah, ini namanya salah. Artinya kurang bisa memanfaatkan momentum yang baik ini. Karena bulan suci Ramadan ini setahun cuma satu kali, kita pergunakan untuk beribadah. Di antara ibadah itu adalah salah satunya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Artinya dengan kita mencari ilmu, thalabul ilmi, akhirnya kita menjadi orang yang berilmu. Dengan ilmu itu kita bisa gunakan untuk beribadah. Kalau menjumpai praktek-praktek ibadah, kita berusaha untuk kerjakan. Kalau menjumpai nasihat-nasihat Nabi, kita berusaha untuk bisa memahami, untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak sekalian,
Nah, kita langsung aja ya, jangan lupa niat kita supaya niati dengan niat karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adab. Semata-mata mengharap rahmat Allah dan semata-mata takut akan adab Allah. Pada siang hari ini kita bertolabul ilmi, ini adalah niat kita adalah semata-mata ingin mengharap rahmat Allah, takut akan adab Allah. Adapun pahalanya alhamdulillah luar biasa. Qutwatun warakhatun fisabilillah khairum minat dunya wa ma fiha. Sebagai bagian dan sesuri-surian kita di dalam urusan sabilillah itu pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di bulan suci Ramadan dikalikan 10. Ini mendapatkan 10 dunia beserta isinya. Luar biasa. Baiklah Bapak sekalian, kita lanjut, kita kita bacakan dalil-dalil bab peningkatan amal ibadah. Nah, babnya kita pertama kita dahului dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Qala Allah Ta'ala wa syari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wa syari'u, dan berlomba-lombalah, bersegeralah kalian ila magfiratin, pada pengampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Wa jannatin, dan surga. Arduha, luasnya surga, as-samawatu wal ard. As-samawatu, beberapa langit, wal ardu, dan bumi. Wa'idat, disediakan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam surah Ali Imran, kita sebagai orang iman diperintahkan untuk berlomba-lomba, ya, bersegera untuk mendapatkan maghfirah min rabbikum, berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan kamu sekalian. Terutama di bulan suci Ramadan ini, kita harus banyak baca istighfar, kita harus banyak minta ampun kepada Allah, karena rugi bagi orang yang setelah lewat bulan suci Ramadan tapi dia masih mempunyai banyak dosa. Karena apa? Karena ya tidak memanfaatkan kesempatan, yaitu Allah mengobrol pengampunan. Ya, mari kita melaksanakan, mengakui kesalahan kita, minta ampun kepada Allah, kemudian tidak akan mengulangi lagi, kemudian kita mencari pulihan dengan melaksanakan taubatan nasuha. Wa jannatin, dan surga, ya berlomba-lomba mencari surga. Jadi perbanyak amal ibadahnya, tadarusnya, diperbanyak sedekahnya, diperbanyak zikirnya, diperbanyak sholat lail, ya, sholat sunnahnya, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena apa? Surga itu luasnya antara langit dan bumi, artinya luas sekali. Surga itu sangat luas sekali. Widat lil muttaqin, sengaja surga itu diciptakan oleh Allah, disediakan untuk orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah itu tidak sama dengan takutnya kepada manusia. Takutnya kepada Allah itu kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada harimau, takut kepada binatang buas, atau takut kepada manusia, itu kita berusaha menghindar. Ini bedanya di situ. Artinya takut itu ya tidak mengerjakan kemaksiatan, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang, apalagi dosa yang besar. Ya. Meskipun tidak ada orang maupun banyak orang, ya itu kita harus tetap berusaha untuk takut kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah pada Allah di mana kamu berada. Artinya ya di mana aja berada. Kemudian firman Allah juga dalam surat Fatir ayat 32, wa qala ta'ala
summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Summa kemudian awrasnal kitab, mewariskan aku Allah alkitab pada kitab, alladzina pada orang-orang istafaina yang telah memilih aku Allah min ibadina dari hambaku. Jadi kitab sucinya Allah yaitu Al-Quran dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis itu adalah kitab suci Allah yang sengaja diwariskan kepada orang-orang yang terpilih, kepada orang-orang yang terpilih dari hambaku, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak semua orang diberikan kitab sucinya Allah. Tidak semua orang yang bisa mengamalkan kitab sucinya Allah yaitu Al-Quran wa sunnati Nabi dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis. Hanya orang-orang tertentu. Faminhum, sebagian dari mereka dolimul nafsi, menganiaya pada dirinya. Ada juga sebagian mereka yang sudah terpilih mendapatkan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi, itu ada yang dolimul nafsi, menganiaya pada dirinya. Artinya berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, ya sudah tahu itu dosa tapi masih dikerjakan. Ada yang seperti itu. Waminhum dan sebagian dari mereka muqtasid, ada yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang artinya itu ya tidak tengah-tengah, yang tengah-tengah dikatakan dikatakan dolimul nafsi juga tidak, dikatakan semangat atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga tidak, di tengah-tengah. Jadi ibarat orang kalau sholat ya sholatnya ya sholat 5 waktu saja, sholat sunnah tidak dikerjakan. Ibarat puasa ya puasa sunnah saja. Ibarat sodako ya sodako yang wajib saja, zakat wajib saja. Sedangkan yang sodako yang lainnya itu tidak dikerjakan, atau yang sunnah tidak dikerjakan. Itu namanya muqtasid, sedang-sedang. Itu ada, nggak semua orang yang dolimul nafsi, ada yang dolimul nafsi, ada yang sedang-sedang amalannya. Tapi yang satu ini, yang terakhir, wa minhum, dan sebagian dari mereka sabiqun bil khairat, sabiqun berlomba-lomba bil khairat dengan kebaikan. Inilah dengan izin Allah. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan semuanya aja kita memilih yang nomor 3 yaitu sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan. Inilah dengan izin Allah. Semua itu ya dengan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak bisa. Semua dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Demikian itu ya, huwa adapun sabiqum bil khairat fadlul kabir, keutamaan yang besar. Termasuk pada bulan suci Ramadan ini mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, disesuaikan dengan ilmunya masing-masing. Jangan lupa diniati dengan niatan karena. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bahas tentang introspeksi diri. Kenapa kita harus introspeksi diri? Karena ya kalau kita nggak introspeksi diri, nanti begitu kita menghadap kepada Allah kita akan menyesal. Baru introspeksi diri kalau setelah mati itu telat. Ya. Yang namanya introspeksi diri itu sebelum meninggal dunia, sebelum kita mati kita introspeksi diri. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah. Wal tandur, dan hendaknya memperhatikan nafsun diri, ma apa-apa qaddamat yang telah berbuat siapa diri liqadin untuk hari esok. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah, hei orang iman, ya, hei orang kita ini orang iman, takutlah pada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan dirimu apa yang telah berbuat
Dirimu itu yang kamu perbuat untuk masa depanmu, untuk hari esok. Hari esok itu artinya untuk masa depan kita. Masa depan kita yaitu nanti di akhirat. Introspeksi, mempersiapkan untuk menghadapi hari yang kemudian. Bapak Ibu sekalian, kita dalam dunia ini setelah meninggal nanti ada kehidupan lagi di alam kubur. Ini kalau kita nggak punya amalan yang cukup, ya kita nanti akan mendapatkan malapetaka. Kita akan disiksa dalam kubur sampai hari kiamat. Nah, setelah hari kubur nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Di akhirat ini kita akan dihisab amalan kita. Nah, disitulah nanti kita akan ditentukan apakah kita ini masuk dalam surga atau dalam neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus introspeksi diri kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wattaqwa, dan takutlah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu adalah maha waspada bima ta'malun, dengan apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Semua akan dihitung oleh Allah. Semua akan dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya introspeksi, kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah untuk hari esok. Diperkuat dalam riwayat Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Shaddad ibni Aus, an Shaddad ibni Aus, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al kaisu adapun orang yang cerdas, man orang dana yang mengoreksi dia nafsu pada dirinya. Wamila, dan beramal lima pada apa-apa ba'dal maut, setelah mati. Itu namanya orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut kacamata Nabi, menurut kacamata menurut kacamata baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah orang yang mengoreksi dirinya, senantiasa introspeksi dirinya dan beramal, mempersiapkan amalan setelah mati. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi diri, yang memperbanyak mengoreksi dirinya. Apakah diri kita ini sudah sesuai amal kita, ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, sudah sesuaikah dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Ya, karena dalam beribadah ini Bapak Ibu sekalian, ya kita nggak bisa semau gue ya, atau ikut-ikutan orang yang beribadah, nggak boleh seperti itu. Ibadah kita ini ya, bagaimana supaya benar-benar sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan tuntunan. Nah, untuk bisa sesuai dengan tuntunan, bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Kita harus banyak thalabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya kita berilmu, supaya amal kita, ibadah kita sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya ibadah yang sesuai dengan Al-Quran, petunjuk dari Allah, dan Al-Hadis, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya disitulah nanti akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Adapun yang tidak sesuai, ya berarti rugi. Rugi karena apa? Karena ibarat soal itu, mengisi soal 1 tambah 1 harusnya 2 tapi ditulis 3. 5 dikurangi 2 harusnya jawabannya itu 3, ditulis 10. Berarti nggak sesuai dengan ilmunya, tuntunannya. Nah, kalau nggak sesuai ya salah. Kalau salah ya nggak dapat nilai 100, nggak benar. Nah, supaya amal kita ini
ibadah kita benar, ya kita harus koreksi diri kita. Artinya disesuaikan dengan ilmunya, dengan kitab-kitab suci kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Wal ajizu, dan adapun orang yang lemah, man orang ittaba'a yang mengikutkan dia nafsu pada dirinya, hawa nafsunya. Watamana dan berangan-angan dia Allah atas Allah, berangan-angan supaya mendapatkan berkah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari mana ya? Ya, kalau orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya otomatis dia akan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena yang namanya hawa nafsu itu adalah mengajak untuk bertindak kemaksiatan, bertindak pelanggaran, bertindak berbuat dosa. Itu namanya hawa nafsu. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, dia mengontrol hawa nafsunya. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, berangan-angan supaya mendapatkan rahmat dari Allah, berkah dari Allah, yang nggak bisa. Contoh, ada ajakan untuk mengaji, ada ajakan untuk ke majelis taklim, kemudian kita ngikutin hawa nafsu. Buat apa ngaji? Tidur ya, ini namanya ngikuti hawa nafsu. Akhirnya nggak ngaji. Itu namanya orang yang lemah, mengikuti hawa nafsunya. Itu berbuat baik, ya dihalang-halangi oleh setan, dibisik-bisikin dengan nggak usah gini. Akhirnya nggak mengerjakan kebaikan. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah ajakan dari setan. Setan itu mengajak untuk supaya kita ini berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, tidak taat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan momentum, terutama di bulan suci Ramadan ini yang tidak datang setiap bulan, setahun cuma sekali, hanya 30 hari, sekarang tinggal 10 hari, ya kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, pada orang laki-laki, wa huwa adapun Rasul yaitu menasihati pada orang laki-laki. Suatu hari Rasul menasihati pada orang laki-laki. Di sini nasihat, iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jadi jagalah 5 sebelum datangnya 5. 5 ini selalu akan mengikuti pada kita, supaya jaga. Sebelum datangnya 5, sebelum datangnya 5 juga akan selalu mengikuti pada diri kita. Kita supaya jaga. Yang pertama adalah sababaka qabla haromika. Sababaka, ya, mudamu qabla haromika, sebelum tuamu. Jadi mumpung kita masih muda, kita pergunakan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Wasihataka, dan sehatmu qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Kalau kita sudah sakit, kita nggak bisa beribadah. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, pergunakan ya, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Wa ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum faqrika, kefakiranmu. Jadi yang namanya kaya itu enggak selamanya kaya, suatu saat akan roda berputar dari yang kaya menjadi fakir ya. Mumpung kita masih diberikan kekayaan, kita pergunakan harta kita untuk banyak sedekah kepada Allah, untuk sedekah untuk meningkatkan derajat kita besok di sisi Allah.
Wa faragoka, dan longgarmu qabla sublika, longgarmu waktu diberikan longgar untuk banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak beribadah kepada Allah sebelum datang waktu sempitmu. Kalau sudah sibuk otomatis nggak ada kesempatan ya, sibuk ngurusin yang lain. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Ini bagus sekali, kita ya, cepat atau lambat kita juga akan meninggal dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Hari bertemu dengan minggu, minggu bertemu dengan bulan, bulan bertemu dengan tahun. Kita semakin lama ini meninggalkan dunia. Di dunia kita tinggalkan. Hari bertemu dengan minggu, minggu ya, sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah. Lah, dunia kita tinggalkan dengan membelakang. Akhirat kita hadapi. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin menjauh dengan dunia, semakin berumur, semakin menjauh dengan dunia, semakin dekat dengan akhir. Ingat, umur sudah berapa, tinggal berapa, mati datangnya sewaktu-waktu. Jangan sampai kita setelah mati baru menyesal. Aduh, saya menyesal, ya Allah, tolong kembalikan saya di dalam dunia, saya akan beribadah kepada-Mu. Sudah nggak bisa, sudah terlambat karena sudah mati. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang baik ini ya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Segala kemampuan kita, kesehatan, kekuatan, harta, ya, kemudian waktu yang longgar, ya, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk dalam urusan sabilillah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, berusaha memiliki amalan andalan. Ya, terutama di bulan suci Ramadan ini, amalan andalan kita ya kita keluarkan, artinya kita amalkan andalan-andalan kita. Amalan andalan. Masing-masing orang tidak sama amalan andalannya. Ada yang ahli sunnah, ahli sholat sunnah, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli dzikir, ada yang ahli tadarus, ada yang ahli berdoa, ada yang ahli macam-macam. Ya, sesuai dengan hobinya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kesenangannya. Yang penting kita punya amalan andalan, amalan spesial. Berusaha untuk memiliki amalan andalan. Dalam hadis Muslim dijelaskan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'u lahu. Ketika mati, ketika ajal mati datang, ketika telah meninggal dunia, manusia setelah meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya. Amalan manusia tersebut putus. Amalan sholatnya putus, amalan puasanya putus, amalan sodakonya putus, amalan apa aja. Ya, baik amalan urusan dunia maupun urusan akhirat itu putus. Baik itu yang untuk mencari pahala ataupun kemaksiatan putus juga. Jadi kalau misalkan orang ahli maksiat tapi dia juga ahli sedekah, begitu meninggal maka kemaksiatannya itu putus, berhenti, tapi sedekahnya jalan terus, jariahnya jalan terus. Nah, itu kehebatannya kalau mempunyai amal jariah. Kecuali tiga perkara yang tidak putus, yaitu min sedekatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk peningkatan sarana dan prasarana, sedekah untuk mensupport kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan majelis taklim, apakah itu kegiatan tahfidz
atau kegiatan-kegiatan pengajian ya. Nah, itu kita support, nah itu sedekah jariyah. Nantinya kita mati, nah, selama itu masih dipergunakan yang sedekah dari kita itu, maka selama itu pula lah kita mendapatkan aliran pahala. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, ya kemudian kita sebarkan, kita ajarkan, itu juga sedekah jariyah. Selama ilmunya itu dipraktekkan, ibadah, kita mendapatkan aliran pahala terus. Awaladin solihin, atau anak yang soleh, ya daulah, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Artinya, kalau kita mempunyai anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah, bisa taat kepada Allah, orang tuanya nanti akan mendapatkan aliran pahala dari amalan-amalan anak yang soleh, yang anak kita yang soleh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita punya anak yang soleh, kita untung orang tuanya untung. Kita meninggal dunia, anak kita terus mendoakan kepada kita, mendoakan pengampunan, beribadah kepada Allah, ya, mengajarkan kebaikan, mengajar ngaji, ya, beramal soleh banyak. Nah, ini orang tuanya mendapatkan pahala. Tapi kalau urusan dunia, diajarkan kursus bahasa Inggris, diajarkan nyetir mobil, diajarkan mengendalikan pesawat terbang, jadi pilot, diajarkan mengendalikan kapal selam, ya, diajarkan nendang bola, diajarkan berenang, diajarkan silat, diajarkan macam-macam lah pelajaran-pelajaran di dunia, ilmu-ilmu dunia itu banyak sekali, nggak bisa dihitung. Diajarkan ilmu bisnis, ya macam-macam, sekolah kan sampai S1, S2, sampai profesor, sampai tidak ada titel lagi, sudah habis nih, semua sudah disandang semuanya, titelnya banyak sekali. Nah, begitu kita meninggal dunia, ya sudah nggak bisa menikmati kerjaannya anak tersebut. Ya, misalkan anaknya itu dapat uang triliunan, ya nggak mungkin uang triliunan dikirim dikubur, ya nggak mungkin. Dapat rumah mewah, ya nggak mungkin rumahnya diuruk, ya dikubur juga nggak mungkin, ya dinikmati oleh orang yang itu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, pernah Nabi tanya ya kepada sahabat, sahabat, senang mana kamu, harta milikmu sendiri atau harta warisan? Nabi tanya pada sahabat jawab, ya enak harta sendiri Nabi, ya, daripada harta warisan. Nabi kemudian bersabda lagi, ya, hartamu itu adalah harta yang kamu serahkan dalam urusan sabilillah. Harta yang kamu berikan, harta yang kamu sedekahkan dalam sabilillah, dalam jalannya Allah. Harta yang kamu berikan, titipkan ke masjid-masjid. Harta yang kamu titipkan kepada fakir miskin. Harta yang kamu titipkan kepada orang-orang duafa. Harta yang kamu titipkan kepada anak-anak penghafal Quran. Harta yang kamu titipkan kepada janda-janda yang perlu dibantu dalam urusan ekonominya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, itulah hartamu sendiri. Adapun ya harta yang sisanya yang ada di ATM, yang ada di brankas, yang ada di di bank-bank, baik bank dalam negeri maupun bank luar negeri, itu adalah bukan hartamu. Itu nanti akan diwaris. Itu nanti akan diwaris kalau kita mati, kalau kita meninggal dunia, akan diwaris oleh ahli waris kita. Ahli waris kita yaitu ya anak turun kita. Kalau anaknya jadi orang iman, jadi orang baik, orang yang soleh, nah itu bisa meningkatkan derajat, menjadikan pahala. Tapi kalau anaknya itu tidak jadi orang iman, otomatis ya digunakan untuk hanya kesenangan kehidupan dunia. Orang tuanya yang mendapatkan apa-apa kalau urusan dunia. Karena itu Bapak sekalian, beruntunglah bagi orang tua yang mempunyai anak yang
soleh dan solehat. Karena itu nanti akan mendapatkan jariyah, mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak kita. Kemudian lanjut. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bersabda Nabi, la hasada, tidak boleh dengki, ila kecuali mata ini di dalam dua perkara. Manusia tidak boleh iri dengki kecuali dengan dua orang ini. Yang pertama adalah rajulun, orang laki-laki, allamahullah, yang mengajarkan padanya Allah Al-Quran. Ada orang laki-laki yang telah diajarkan oleh Allah Al-Quran. Fahuwa, maka adapun dia, yatluhu, membaca dia pada Quran. Ana al-laili, pada waktu malam, wa ana an-nahari, dan waktu siang. Fasami'ahu, maka mendengar kepada rajul, jarun tetangganya, lalu bagi rajul. Wakola, maka berkata tetangga, laitani, berharap aku, uti itu diberi aku, mislama utia, seperti apa-apa yang diberi fulanun fulan. Fa'amil tu, maka mengamalkan aku, mislah, seperti ma ya'malu, apa-apa yang mengamalkan siapa fulan. Nah, ini yang boleh kita iri, iri kepada orang laki-laki yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian orang tersebut membaca Al-Qurannya di waktu malam dan waktu siang. Nah, ini kemudian ada orang laki-laki yang mau iri pada orang rajul tersebut. Itu nggak apa-apa. Ingin mengikuti jejaknya rajul tersebut. Tidak cuma hanya dibaca saja, tapi juga diamalkan isinya. Kemudian yang kedua, warajul, dan orang laki-laki, atahu, yang memberi pada rajul Allah malan, harta. Ada orang laki-laki yang diberikan rezeki oleh Allah, fawa, maka adapun rajul yuhlikuhu, menghabiskan rajul fil haqi, dalam kebenaran. Jadi hartanya itu habis, dihabiskan untuk urusan kebenaran. Apalah maka rajul, laitani, berharap aku, uti itu diberi aku, mislama uti fulan, seperti yang diberi fulan. Fa'amil itu, maka mengamalkan aku, mislah, seperti yang malu, apa-apa yang mengamalkan siapa fulan. Nah, ini yang boleh kita iri. Ada orang laki-laki yang diberikan harta, ya, hartanya habis untuk urusan kebenaran, untuk sabilillah, untuk sabilillah, memberikan support dalam sabilillah. Ini boleh kita iri kepada orang laki-laki tersebut. Nah, selain itu nggak boleh kita iri. Ya, boleh kita iri. Misalkan ada orang laki-laki yang diberikan harta banyak, tapi hartanya dibuat foya-foya. Nah, ini namanya nggak boleh kita iri seperti itu. Hartanya untuk apa? Dukem, hartanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Atau kita ada orang laki-laki yang diajak mengaji Al-Quran dan Al-Hadis tidak mau, ya itu kita nggak usah iri pada orang tersebut. Nah, inilah pada orang laki-laki yang bisa mengamalkan isinya Al-Quran dan Al-Hadis, membaca Al-Quran di waktu malam dan waktu siang. Nah, kemudian Bapak sekalian, selanjutnya kita bahas tentang keutamanya mengepolkan ibadah. An Abi Khalid Al-Walidi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Hurairah. Ini dalam hadis rawahu Ibnu Majah. Qala, berkata Hurairah, wala a'lamuhu, dan tidak mengetahui aku illa kecuali qad rafa'ahu, sungguh merofakkan pada hadis. Artinya hadisnya itu dirofakkan, dinaikkan. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasul, yaqulullah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, maha suci Allah. Ini namanya hadis qudsi, firman Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi.
Firman Allah kan biasanya dalam Al-Quran. Nah ini tidak ada dalam Al-Quran. Mau dicari Quran surat apa juga nggak akan ketemu. Ini firman Allah yang ada di luar Al-Quran. Kok bisa tahu? Ya dari wahyu dari malaikat Jibril. Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Hai malaikat Jibril, ya Rasul, ini ada firman Allah yang berbunyi seperti ini. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq, meluangkanlah liibadati untuk beribadah padaku. Ya, terutama di bulan suci Ramadan ini kita harus meluangkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita ngikutin dunia ya nggak ada habisnya. Nah kesempatan di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh kemana-mana. Yang mudik-mudik juga kita sudah kena penyekatan, mungkin sudah nggak boleh keluar kota. Ini kesempatan kita ambil hikmahnya dalam musibah pandemi Covid ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Akan memenuhi Allah sadraka dan hatimu ginan kecukupan, wasuda dan menutupi fakoroka kefakiran. Jadi kalau kita meluangkan untuk ibadah kepada Allah, maka hati kita akan dicukupi oleh Allah. Hati kita akan diberikan kecukupan, hati kita akan bahagia. Dan akan ditutup kefakirannya, ditutup ke seluruh kekurangannya. Wa ilam taf'al, dan jika tidak mengerjakan malaktu, maka memenuhi aku saudaraka hatimu sebulan kesibukan, dalam asuda fakro, dan tidak menutupi aku fakro kefakiran. Kalau kita tidak meluangkan ibadah kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh lipatan pahala, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, kita nggak meluangkan untuk ibadah, ya nanti kita akan tidak ditutupi kefakiran kita. Allah tidak menutupi kefakiran kita. Kita akan diberikan hati kita senantiasa hati yang sibuk, tidak ada habisnya, dan kefakiran kita tidak ditutupi oleh Allah, tidak dicukupi oleh Allah. Ini karena apa? Karena kita tidak meluangkan ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk di pandemi ini, pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya. Mungkin Allah mengingatkan kepada kita supaya ingat kepada Allah, supaya banyak ingat kepada Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, kita salah satunya dikasih pandemi, dikasih pandemi. Hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Meskipun pandemi itu sesuatu yang musibah, musibah pandemi, banyak yang sakit, banyak yang meninggal, tapi di balik musibah itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa, Bapak sekalian? Mungkin kita ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menghendaki diambil, kita akan nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sudah meninggal, sudah mati, kita akan rugi, kita akan menyesal kalau kita tidak sekarang ingat kepada Allah, introspeksi diri kepada Allah. Ini kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan tentang keutamanya mengepolkan ibadah. Jadi dengan kita mengepolkan ibadah, maka hati kita akan dipenuhi dengan kecukupan, dengan kekayaan, dan kefakiran kita, kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah. Jelas, intan surullah yansurkum. Jika kamu sekalian menolong agamanya Allah, pasti aku akan menolong pada kamu sekalian. Ya, artinya kalau kita menyempatkan ibadah, ya kita akan dibantu oleh Allah, kita akan disupport oleh Allah. Ya alhamdulillah, kalau Allah sudah mensupport, kalau Allah sudah menolong, ya ada aja solusinya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kana akhiratu, man barang siapa kanatil akhiratu, akhiratnya, hamman tujuannya atau cita-citanya, ja'alallah menjadikan Allah ginahu, ya, kecukupan fi qalbi, dalam hatinya. Wajama, dan mengumpulkan siapa Allah lahu bagi orang, samlahu carut marutnya perkara, ya, carut marutnya perkara. Artinya kalau kita akhirat itu jadi tujuan, jadi kita hidup di dunia ini tujuannya adalah semata-mata akhiratnya sebagai cita-citanya, senantiasa memikirkan akhiratnya, maka Allah menjadikan kecukupan di dalam hati kita. Jadi hati kita akan diberikan kecukupan, hati yang cukup, hati yang kaya hati. Ada Bapak sekalian kaya secara fisik tapi hatinya miskin. Artinya apa? Meskipun kecukupan tapi ya masih ongso-ongso, bahasa masih apa istilahnya nggak kenal waktu, nggak kenal hari, ya. Itu benar-benar sibuk ngurusin dunianya. Karena apa? Nggak cukup, ya, nggak cukup, kurang terus, ya. Karena tidak tidak syukur kepada Allah. Nah, kemudian carut marutnya dunia, carut marutnya perkara, termasuk yang sekarang ini Bapak sekalian, ini cobaan semuanya, mau orang yang kaya maupun orang yang miskin semua dicoba ya. Nah, situasi pandemi ini yang usaha besar ya otomatis dengan situasi seperti ini ya rugi besar. Kalau yang usaha kecil ya rugi kecil, kembali lagi nol, kembali lagi ke zero. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, kalau menghendaki seperti itu ya bisa saja. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, kalau kita cita-cita akhiratnya itu yang jadi tujuan utamanya, maka carut-marutnya dunia ini akan dikumpulkan. Artinya kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sedikit demi sedikit masalah akan bisa selesai dengan tuntas. Watatu, dan datang kepada dia dunia wahia, di dunia rohimahun, remeh atau rendah atau asor. Nah, akhirnya dunia itu tunduk kepada orang tersebut. Artinya itu dunia menjadi budak. Dunia menjadi budak. Artinya apa? Kita tidak diatur oleh dunia. Kalau kita mau beribadah, kalau kita mau umroh, kalau kita mau haji, kalau kita mau mempersungguh, meluangkan waktu sebulan untuk ibadah, kita bekerja selama 11 bulan, kemudian sebulan kita off untuk mempersungguh ibadah di bulan suci Ramadan, atau untuk pergi melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Nah ini ya luar biasa. Artinya itu dunia akan tunduk kepada dia. Waman, dan barang siapa karena yang ada dunia haman, tujuannya hidup dunia hanya ingin mengejar dunia saja, lupa dengan akhiratnya, ja'alallah, menjadikan Allah faqrahu, kefakiran, baina ainaihi, di antara kedua matanya. Jadi artinya itu kurang terus, ya. Sudah punya ini masih kurang terus, sudah punya kekayaan yang luar biasa masih kurang terus, ya. Kenapa? Karena Allah sudah sudah mengecap, ya kan? Kalau kita urusan dunia terus yang dikejar, maka Allah menjadikan kefakiran. Wafaroka, dan memisahkan siapa Allah alih atas orang, samlahu, carut marutnya dunia. Artinya itu nggak dikumpulkan, akhirnya ya tambah carut marut, nggak bisa menyelesaikan masalah, ya. Akhirnya ya buntut-buntutnya akhirnya bunuh diri karena sudah sumpah, karena sudah banyak sekali masalah, problem yang dihadapi, gak kuat, akhirnya minum racun serangga, akhirnya bunuh diri, lompat dari hotel, macam-macam lah, ya kan. Itu karena apa? Karena itu tadi, hidup di dunia salah mindset. Hidup di dunia hanya mengejar dunia saja. Akhirat yang utamanya itu tidak diperhitungkan. Ya kita ya akhirat itu akhirat itu yang utama. Ya, dunia juga penting, akhirat juga lebih penting.
penting. Bagaimana supaya kita di dalam dunia ini kita mendapatkan pahala? Ya kita niati karena Allah. Artinya nanti kalau sudah dapat rezeki dari Allah, jangan lupa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu maksud kita suruh ngapain? Ingat kepada Allah ya bukan berarti kita ini ngasih uang sedekah kepada Allah, bukan ya. Kalau ingat kepada Allah ya ingat masjid, ingat kegiatan-kegiatan sabilillah, ingat untuk fakir miskin, sedekah, ya, itu namanya ingat kepada Allah. Walam yati dan tidak datang kepada dia minat dunia dari dunia ila kecuali ma kutira apa-apa yang telah dikodarkan apa ma lahu kepadanya. Jadi ya kalau memang Allah nggak paring ya nggak bisa. Ya. Artinya semua orang itu bisa sukses karena qadar dari Allah. Ya. Karena izin dari Allah. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak bisa. Syarat untuk sukses rumusnya adalah kita harus mengedepankan akhiratnya. Ya, cita-cita akhiratnya itu diutamakan. Artinya kalau sudah sukses jangan lupa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ya nggak pas waktu sukses saja, di waktu kita susah ya kita supaya ingat pada Allah. Ya, karena namanya manusia ini terkadang orang itu imannya bagus kalau dia lagi susah. Ada yang seperti itu. Ada yang orang itu imannya bagus kalau dia lagi sukses. Ada yang begitu susah imannya berkurang. Ada yang lagi susah imannya meningkat. Ya macam-macam. Tapi yang terpenting kita ya jadilah orang yang beriman. Artinya jangan sampai kita terpengaruh oleh kehidupan dunia sehingga akhiratnya dilupakan. Waktunya sholat, ya, waktunya ibadah. Jangan sampai kita waktunya sholat kemudian kita tinggalkan. Ngurusin dunia terus. Dunia nggak akan ada habisnya Bapak Ibu sekalian. Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik sahabat Nabi menceritakan tentang sabdanya Nabi dalam hadis Bukhari. Yatba'ul mayyita salah satun. Yatba'u mengikuti al mayyita mayit salah satu tiga. Fayarji'u maka kembali isnani dua. Malik diikuti tiga perkara. Yang dua kembali. Wayanko dan tetap ma'ahu berserta mayit wahidun yang satu. Yang satu tetap ngikut pada mayit. Menemani mayit. Sampai di dalam kubur ditemani oleh yang satu ini. Yatba'uhu mengikuti pada mayit. Mengikuti pada mayit ahluhu kedua. Ahluhu keluarganya. Wa maluhu dan hartanya. Wa maluhu dan amalannya. Jadi mayit itu begitu meninggal, keluarganya pada ngikutin ke kuburan, mengantarkan mayit ke kuburan. Hartanya, mobilnya dibawa ke kuburan. Amalannya juga dibawa. Amalannya si mayit itu juga dibawa oleh si mayit itu. Mayit yang beramal ya amalannya ngikuti mayit. Amalannya ngikuti mayitnya, bukan ngikutin orang lain. Fayarji'u maka kembali ahluhu wa maluhu, ahluhu hartanya, ahluhu ahlinya, keluarganya, wa maluhu dan hartanya. Yang keluarganya begitu mayit di dalam kubur, dimasukkan di dalam tanah, dikubur, keluarganya ya nggak ikut nyemplung di kubur itu, ya nggak mau. Ya, kalau di India itu dikremasi, dibakar. Keluarganya ya nggak mungkin dibakar, ya, nggak mau dibakar. Hartanya juga begitu, nggak ngikutin, ya. Hartanya nggak dikubur juga di situ. Pulang lagi ke rumahnya. Wayako dan tetap amaluhu amalannya. Dan amalannya itu akan tetap ngikutin pada dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita amalannya banyak ketika hidup dalam dunia, kita akan mendapatkan kebahagiaan di alam berikutnya. Bapak Ibu sekalian, logikanya kita mau perjalanan ke Eropa, kita harus punya bekal yang cukup. Kita mau pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kita punya bekal yang cukup. Kalau kita bekalnya pas-pasan itu ngeri Bapak Ibu sekalian. Ya. Takut ada apa-apa, kita nggak siap. Nah,
akhirnya kita akan mendapat kesusahan. Tapi kalau bekalnya lebih dari cukup, tenang aja, nggak ada masalah. Mau kemana aja, no problem. Mau makan apa aja, mau tidur di hotel bintang apa aja, ayo ya kan, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita hanya pas-pasan mau makan, ntar dulu lihat dulu nih apa namanya ATM-nya, apa ada isinya apa belum, apa kurang atau bagaimana. Nah, ini akhirnya kita tahan-tahan diri. Demikian juga kita kehidupan nanti di akhirat. Kalau kita ini amalannya pas-pasan, banyak dosanya apalagi, banyak pelanggarannya apalagi, di bulan suci Ramadan apalagi. Nah ini bagus ketar-ketir Bapak-Ibu sekalian. Kita takut ketemu pada Allah, itu takut. Ditanya ada malaikat dua itu, malaikat Mungkar dan Nakir itu sudah gemetar semuanya. Sudah gemetaran ya. Karena nggak ada siapa-siapa di situ. Yang menemani adalah amalannya masing-masing. Kalau amalannya baik ya senang. Tapi kalau amalannya jelek, yang banyak, aduh kasihan. Dalam kubur ya jangan dikira dalam kubur itu tidak ada kehidupan. Dalam kubur sama, begitu nanti ditinggal 7 langkah oleh yang mengantarkan keluarganya itu, ditinggal 7 langkah langsung didatangi 2 malaikat, dibangkitkan lagi. Hidup lagi seperti di dunia ini, hidup. Cuman alamnya berbeda. Tapi di sana kita tidak disuruh bekerja atau tidak disuruh menikmati kehidupan dalam kubur, enggak. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita dalam dunia bisa menghirup udara segar, bisa mendapatkan rezeki dari Allah, semuanya itu tidak gratis, Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Di pertanggungjawaban nanti apakah kita ini bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dalam sabilillah, atau semuanya itu banyak di urusan dunia, itu nanti ada resikonya sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu sesuai dengan tema kita koreksi diri kita, mengoreksi diri kita sebelum kita dikoreksi oleh Allah. Koreksi diri kita sebelum kita menghadap kepada Allah. Koreksi amal ibadah kita, sholat kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, koreksilah ya sebelum kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita beribadahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan hadiah dari Allah. Tapi kalau kita nggak sesuai dari Allah dan utusannya, nah nanti kita akan mendapatkan sanksi. Kalau nggak sesuai akan mendapatkan sanksi dari Allah. Kalau di dunia masih bisa kita ulangi lagi. Kalau di akhirat kita tidak ada pengulangan lagi, akan mendapatkan adab dari Allah. Naudzubillah. Mumpung diberikan kesempatan, apalagi di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Terutama di bulan suci Ramadan, terutama lagi di malam 10 hari yang terakhir ya. Di situ nanti ada 1 hari dalam 10 hari terakhir itu namanya Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah 1 hari itu di malam 10 Lailatul Qadar, sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, itulah Bapak sekalian, sedikit perkeling, sedikit basiran wa nadhiran, berikan kabar gembira dan kabar penakut. Kabar gembira yaitu surga, kabar penakut yaitu neraka dari kami. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah memberikan pahala yang besar di sisi Allah, dan juga selamat mencari Lailatul Qadar. Jaga diri kita, jaga stamina kita, raih malam 1000 bulan, raih malam 1000 bulan. Tanda-tandanya itu dalam hadis itu kalau turun itu biasanya ada hujan gerimis. Tapi yang jadi masalah di 10 hari itu hujannya ada 2 hari atau 3 hari. Atau yang jadi masalah 10 hari itu nggak ada hujan, bingung ini turunnya malam 21, turunnya malam 23, kira-kira aja. Nah, daripada kita spekulasi, wah saya yakin turunnya malam 27. Kamu tahu saya yakin di daerah saya itu hujan terus itu malam 21.
Oh, di 27 itu hujannya gerimis. Wah, ini ada yang 21, ada yang 22. Nah, daripada kita bingung memperdebatkan yang belum jelas, yang kita tidak tahu, ya, mendingan kita cari mempersungguh mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Pahalanya mangkoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Selamat mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan, diberikan rezeki oleh Allah, bisa mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.